Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Jumpa lagi bersama Ibu Siska. Hari ini Bu Siska akan menerangkan penggunaan huruf kapital. Dengarkan baik-baik ya. Sebelum kita masuk materi, jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share karena itu gratis. Yuk kita mulai belajar. Nah, sebelum masuk penggunaan huruf kapital, kalian harus tahu perbedaan huruf kapital dan huruf kecil. Di sini ada alfabet A sampai dengan Z. Nah, kita cari manakah yang termasuk huruf besar atau huruf kapital? Ya, betul. Yang sebelah kiri itu merupakan huruf besar atau huruf kapital. Dan untuk huruf kecil adalah bagian yang sebelah kanan, itu merupakan huruf kecil. Nah, jika kalian sudah bisa membedakan huruf besar atau kapital dengan huruf kecil, yuk kita masuk penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital digunakan di awal kalimat. Nah, contohnya dia menulis sebuah catatan. Nah, itu satu kalimat dan awal kalimatnya harus menggunakan huruf kapital. D-nya harus besar ya. Apa yang sedang kamu lakukan? Nah, kalimat tanya ini untuk di awal kalimat juga menggunakan huruf kapital. Kita semua harus rajin belajar, sebab bulan depan akan segera ujian. Nah, untuk kalimat pertama, karena awal kalimat jadi menggunakan huruf kapital. Dan setelah tanda titik itu juga harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua, nama orang. Kemarin Udin pergi ke sekolah. Nah, nama Udin, U-nya harus huruf kapital. Dayu senang menanam pohon. Dayunya, D-nya harus huruf besar ya. Kenapa Edo tidak makan? Nah, Edo nama orang, jadi E-nya harus huruf besar atau huruf kapital. Jika nama orang ada di depan kalimat, di tengah atau di akhir kalimat, itu harus huruf kapital ya untuk penggunaan nama orang. Yang ketiga, nama hari. Dalam satu minggu ada 7 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, pengguna nama hari ini harus menggunakan huruf kapital depannya ya. Setiap hari Senin kita mengikuti upacara bendera. Senin merupakan nama hari, berarti S-nya harus huruf kapital. Yang keempat, nama bulan. Dalam satu tahun ada 12 bulan, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, untuk nama bulan ini harus depannya menggunakan huruf kapital. Edo ulang tahun bulan Juni. Nah, Juni ini nama bulan, jadi J-nya harus huruf kapital. Yang kelima, nama tempat. Minggu depan Dayu akan pergi ke Surabaya. Nah, Surabaya merupakan nama daerah atau nama tempat ya, jadi S-nya harus besar. Kapan Udin pergi ke Bali? Nah, Bali merupakan nama daerah atau nama tempat, berarti B-nya harus menggunakan huruf kapital. Gunung tertinggi di dunia yaitu Gunung Everest. Nah, untuk nama gunung, G-nya besar, Everest-nya, E-nya juga menggunakan huruf kapital. Selain nama gunung, nama pantai, dan nama sungai juga menggunakan huruf kapital, tapi dengan ditambahkan namanya ya, misalnya Pantai Ancol, P-nya besar, A-nya besar, atau Pantai Anyer. Nah, P-nya besar, A-nya Anyer juga besar. Misalnya Sungai Nil, S-nya besar, N-nya Nilnya juga besar. Kalau hanya berdiri sendiri, misalnya Dayu sedang menggambar gunung. Nah, tidak ada nama gunungnya, berarti gunung saja, berarti G-nya tetap kecil.
Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya nak. Yang keenam, nama Tuhan. Memohon ampunlah kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, T-nya besar, yang Maha Esa-nya menggunakan huruf kapital juga. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A untuk Allah berarti menggunakan huruf kapital. Subhanahu wa Ta'ala disingkat, berarti SWT-nya juga harus besar. Yang ketujuh, petikan langsung. Adik bertanya, kapan kita akan pulang? Nah, di situ ada petikan yang tanda petik di atasnya, berarti setelah itu hurufnya harus huruf kapital. Besok malam katanya. Nah, itu setelah tanda petik menggunakan huruf kapital ya. Semua orang akan pergi naik kereta. Nah, itu ada tanda petik juga, berarti harus menggunakan huruf kapital. Yang kedelapan, penulisan gelar. Adit Suharman SH. Nah, SH itu singkatan dari Sarjana Hukum. Gelarnya SH, berarti harus menggunakan huruf kapital. Kiai Haji, nah disingkat menjadi KH. Ahmad Dahlan. Nah, KH ini menggunakan huruf kapital. Raden Ajeng Kartini. Nah, Raden Ajeng merupakan gelar keturunan, berarti R-nya besar, A-nya pun harus besar atau menggunakan huruf kapital. Yang kesembilan, nama bangsa, suku, dan bahasa. Sebagai warga Indonesia, kita harus mengikuti peraturan yang ada. Nah, untuk penulisan negara atau bangsa menggunakan huruf kapital seperti ini, negara Indonesia atau negara Palestina, P-nya harus besar, atau negara Amerika, Jepang, J-nya atau awalannya harus menggunakan huruf kapital. Suku yang ada di Kalimantan adalah suku Dayak. Nah, penulisan suku Dayak pun S-nya besar, D-nya juga harus besar atau menggunakan huruf kapital ya. Kalimantan merupakan pulau yang ada di Indonesia, jadi K-nya juga harus besar. Bahasa yang digunakan warga Malaysia adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Nah, untuk penulisan kata bahasa ini juga menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Oke anak-anak, itu penjelasan dari Ibu Siska mengenai penggunaan huruf kapital. Jika kalian mempunyai penggunaan huruf kapital yang tidak ada di penjelasan Bu Siska, boleh kalian komen di bawah ya. Cukup sekian penjelasan hari ini. Bu Siska harap kalian dapat mengerti dan memahaminya. Terima kasih semuanya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.